Saya akan menggunakan ujinya uji T ya, karena N-nya kurang dari 30, dimana T itu adalah X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Ya. Nah, di sini kita akan lihat contohnya, langsung saja. Diameter ban yang diproduksi oleh industri tertentu diketahui mempunyai standar deviasinya adalah 0,0001 inci. Sebuah sampel yaitu 10 ban menghasilkan rata-rata diameternya 0,2546 inci. Uji hipotesis bahwa rata-rata sebenarnya diameter sama dengan 0,255 inci. Nah, ini yang pertama, ini menggunakan uji dua sisi ya, pernyataan sama dengan atau tidak sama dengan perbedaan itu mengarahkan ini pada uji dua sisi ya, pada uji dua sisi. Nah, kemudian di sini rumusannya oke ya, rumusannya adalah kita menggunakan uji dua sisi, kemudian minimalnya yang mana? Apakah yang 0,254 atau yang 0,255? Ya, jadi minimalnya adalah 0,255 karena 0,254 ini adalah sampel rata-rata dari sampel ya. Jadi ini adalah rata-rata populasinya adalah 0,255. Kemudian alfanya 0,05 taraf signifikansinya. Statistik ujinya adalah T sama dengan X bar kurangi mu 0 per sigma X akar N. Nah, di sini diketahui bahwa simpangan bakunya diketahui ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini daerah penolakanya adalah karena dua sisi ya, dan menggunakan uji T, maka di sini T hitung ya, kurang dari negatif alfa T, ini T hitung lebih dari. Kemudian X barnya adalah 0,2546, mu 0-nya 0,255, E-nya 10, sigmanya 0,00. Nah, ya di sini, jadi di sini bisa menggunakan S, menggunakan sigma ya. Kalau diketahui sigmanya ya menggunakan sigma. Nah, kalau tidak ada sigma ya menggunakan S. Nah, di sini kita bisa tulis sigmanya ya, karena di sini simpangan baku populasinya diketahui. Nanti kalau tidak tahu simpangan baku populasinya ya gunakan simpangan baku sampelnya atau S besar. Kita substitusikan ya, diperoleh hasil T hitungnya adalah negatif 1,265 ya. Kemudian kita cari T tabelnya. T tabel ya, kalau uji T itu nanti kita perlu mencari yang namanya DK atau derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan dalam kasus ini adalah N-1 atau banyaknya sampel dikurangi 1, sehingga di sini alfa per 2-nya adalah 0,05 dibagi 2, maka alfanya per 2-nya 0,25 dan N-nya -1-nya adalah 10 kurangi 1 sehingga 9. Nah, di sini kita cari dalam tabel T ya. Kita cari dalam tabel T, alfanya 0,025 dan DK-nya 9. 0,025 dan DK-nya adalah 9. Ada angka 2,262 ya. Jadi nilainya adalah 2,262 ya. Saya kurangi 1. Oke. Sehingga di sini karena di sini hasilnya adalah negatif, kita gunakan sisi yang negatif ya. Jadi kita negatifkan saja begitu. Ya. Maka di sini T hitungnya adalah ini ya. Ya, T hitungnya adalah negatif 1,2625 dan T tabelnya adalah negatif 2,262. Negatif 2,2622 ya. Nah, maka di sini kita lihat T hitungnya lebih besar dari ini benar negatif ya. Bentar. Negatif benar ya. Negatif. Nah, jadi T hitungnya lebih besar dari negatif T alfa per 2 atau lebih besar dari ini ya. Lebih besar dari negatif 2,62. Nah, kalau lebih besar maka ini ditolak ya. Hal ditolak jika ini atau ini. Nah, saya gunakan yang ini. Ya ini, sorry, yang ini ya. Karena negatif maka saya gunakan yang negatif juga ya. Maka di sini T hitungnya lebih besar. Halal ditolak jika kurang dari, dan ini lebih dari, maka halalnya diterima.
Ya, jadi karena telah diterima, maka pernyataan ini dibenarkan atau rata-rata sama dengan 0,255 dibenarkan, atau pernyataan bahwa rata-rata tidak sama dengan 0,255 tidak dibenarkan. Nah, silakan mau menggunakan pernyataan yang mana, tapi sebaiknya adalah menggunakan pernyataan yang diujikan ini. Jadi pernyataan sama dengan ini dibenarkan, ya. Jadi rata-rata sebenarnya ban sama dengan 0,255 inci. Ya, kita lihat contoh lagi yang kedua. Ini adalah tembaga yang berisi logam campuran sedang dipelajari dengan hamparan dapat menurunkan biaya produksi. Di sini analisa terhadap 6 larutan yang dipilih secara random menghasilkan isi tembaga sebagai berikut. Jadi di sini campuran tembaganya dari berapa sampel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 sampel larutan. Kandungan tembaganya ini 8%, 9,sekian%, 9,9%, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk uji apakah kemungkinan bahwa isi tembaga lebih besar dari 9,5%. Ya. Jadi apakah pernyataan ini benar, akan diuji gitu ya. Nah, ini lebih besar dari 9,5, ini sudah mengarahkan pada uji sisi kanan. Seperti itu. Sehingga di sini hipotesisnya adalah ini ya. Nolnya mu kurang dari sama dengan 9,5, H1-nya lebih dari 9,5. Alfanya 0,01, taraf signifikasinya. Kemudian di sini tidak diketahui apa ya, simpangan bakunya juga tidak ketahui ya. Nanti kita perlu menghitung dari data ini ya, kita belum menghitung rata-ratanya, kita belum menghitung S-nya ya, seperti itu. Karena di sisi kanan maka ini adalah daerah penolakannya ya, dihitung lebih besar dari T alfa N min 1. Nah ini jadi ini dihitung sendiri ya. Boleh menggunakan kalkulator, boleh menggunakan Excel ya. Kalau kita menggunakan kalkulator, lalu kita masukkan nilai-nilai ini ya. Kita menggunakan mode start, ini satu menvar ya. Kita masukkan saja 8,031. Kemudian 9,920 ya. 9,994, kemudian 7,745, kemudian ini 11,652, kemudian yang terakhir 14,640. Oke, kita sudah dapat data ini. Kita akan cari beberapa nilai ini ya. Ada X bar, ada S. Kita netralkan dulu. Save, shift, start, kita pilih var ya. Nah, ini ada banyak pilihan. Yang pertama kita hitung rata-ratanya ya, 10,33 ya. Kemudian kita hitung shift, start, var lagi ya. Kita hitung S-nya, simpangan bakunya. Maka ini kita pilih S 2,552. Ini ya cara mencari menggunakan kalkulator. Atau kalian juga bisa menggunakan Excel ya, silahkan. Menggunakan Excel, maka kita masukkan ini ya, ada 6 data, bisa kita cari rata-ratanya, berarti apa, average gitu ya, rata-ratanya ketemu berapa, 10,33 ya. Kemudian kita mencarinya, kalau di Excel itu kan tidak ada simpangan baku ya, maka kita mencari var, menggunakan var, variansi dari sampel ya, var S, variansi, kita klik, nah akan ketemu ini ya. Nah, sedangkan yang pertama adalah nilai simpangan baku, maka kita cari akarnya. Simpangan baku itu kan akar dari variansi, maka kita akarkan sama dengan SQRT ya. SQRT nilainya kita akarkan, nanti akan ketemu nilai simpangan bakunya ya. Silahkan menggunakan kalkulator atau Excel yang dirasa kalian cukup mudah ya. Kita lanjutkan di sini.
hasilnya adalah ya ini T ya, T-nya. T hitungnya adalah 0,797. Kemudian T alfanya adalah alfanya 0,01. Kemudian karena ini 6, jadi 6 kurang 1, 5. Kita lihat dalam tabel T, alfanya 0,01, T-nya alfa ya, T-nya 5. 0,01, ini 5, ketemu 3,365 ya, 3,36. Nah, kok nggak sama? Nah, perlu kita lihat nih, 0,01 dan DK-nya 5. 0,01 DK-nya 5. Oh, di sini 3,365 ya. Kalau begitu perlu kita ralat ke 3,365. Oke, 3,365. Hasilnya lebih kecil ya. Cuma dari tabelnya perlu kita benarkan. Nah, di sini kriterianya adalah karena ujinya ada uji satu sisi kanan, Hanul ditolak ketika ini ya, Hanul ditolak jika dihitung lebih besar dari T alfa n-1, maka di sini Hanulnya diterima ya, karena berlawanan dengan ini. Hanul terima berarti pernyataan ini bisa dibenarkan, atau pernyataan lebih besar ini tidak bisa dibenarkan karena Hanul diterima. Jadi pernyataan isi tembaga 9 lebih besar dari 9,5% itu tidak dibenarkan. Hanul diterima ya. Berarti ya ini berarti harus kita perbaiki ya. Kurang dari ya, atau bisa juga ini kita gunakan ini. Nah, pernyataan ini tidak bisa dibenarkan ya. Jadi kalian boleh saja menggunakan jawaban yang lain ya, atau pernyataan ya, pernyataan bahwa isi tembaga lebih besar dari 9,5 tidak dibenarkan. Kalau tidak bisa diterima boleh tidak dibenarkan atau tidak diterima ya. Jadi ini adalah contoh untuk kasus n-nya kurang dari 30, kasus 1 sampel ya, uji rata-rata 1 sampel dengan kasus n-nya kurang dari 30 ya. Nah, nanti kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Ini proporsi kita lewati ya. Untuk proporsi kita lewati, kita nanti akan langsung kepada kasus yang ini lompat ya. Ini langsung ke variasi, atau kita ke kasus ini ya, mengikuti ini dulu ya, mengikuti yang urutannya ini saja ya. Yang kedua yaitu untuk rata-rata sampel dengan variasinya tidak diketahui. Nanti variasinya saya kumpulkan di belakang ya, bersama dengan variasi yang lain. Jadi kita langsung masuk ke untuk uji 2 sampel ya. Yaitu untuk materi 1 sampel saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.